hari ulang tahunnya Mama Vena kan, kita udah siapin surprise kecil-kecilan lah buat Mama Vena. Lama tak tampil bersama, selebritis Fuji dan Verrell Bramasta akhirnya kembali tertangkap kamera mendatangi acara yang sama. Ya, pada tanggal 29 Juli 2025 kemarin, Fuji kedapatan hadir di acara ulang tahun ibunda Verrell Bramasta, yakni Vena Melinda. Sederet momen hangat pertemuan mereka berdua tentunya diabadikan dalam potret yang kemudian dibagikan melalui media sosial. Dan seperti inilah momen hangat kehadiran Fuji di acara ulang tahun Vena Melinda. Acara ulang tahun Vena Melinda tidak hanya dihadiri oleh Fuji serta Verrell Bramasta, tetapi juga oleh sanak keluarga yang begitu dicintai Vena Melinda. Berdasarkan penjelasan Atala Naufal, acara kemarin merupakan pesta kejutan, di mana Vena Melinda juga dihujani kado-kado istimewa yang dibanderol dengan harga selangit. Lantas seperti apakah jalannya pesta kejutan ulang tahun Vena Melinda? Tunggu Vena mau datang. Vena mau datang. Musik. Wah! Musik. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ini musik semua guys. Bakun. Momen kebersamaan Fuji dan Verrell Bramasta di acara ulang tahun Vena Melinda pastinya menjadi kabar bahagia, khususnya bagi para penggemar setia. Apalagi belakangan ini kedekatan Fuji dan Verrell Bramasta seringkali diterpa isu-isu kurang enak seperti adanya kerendangan antara mereka. Walaupun sebenarnya belum ada kepastian tentang status hubungan mereka hingga detik ini. Namun yang menarik perhatian, Verrell Bramasta justru membagikan sebuah unggahan yang mencolok. Dalam unggahan itu, Verrell sejatinya membagikan momen ketika dirinya mengendarai jet ski. Akan tetapi, apa yang ditulis Verrell di kolom komentar yang menuai sorotan, di mana ia seperti memberikan kode bahwa cinta sejati pasti akan dipersatukan kembali walau
samudera boleh luas, tetapi cinta sejati tak pernah tersesat untuk kembali pulang. Saya sebisa mungkin mulai saat ini kalau hubungan pribadi saya keep serapat mungkin, kecuali nanti udah menikah atau udah resmi, pastikan teman-teman Miri juga akan tahu. Tapi selama proses itu masih berjalan, saya kepingin lebih private aja. Satu Indonesia nih kayaknya mendoakan nih kan? Ya kalau sekarang ya. jodohnya ya alhamdulillah, kalau enggak ya kita kan bisa berteman, kenalan. Doain aja yang baik-baik, jangan terlalu ngatur, terlalu marah. Kamu makin positive vibes nih. Alhamdulillah kalau positif. Asal jangan positif sakit gitu. Yang baik-baik pasti diamini lah Mas. Saya juga pasti ingin fokus ke jenjang yang lebih serius. Cuman yang saya pelajari di dunia politik ini, kita juga kehidupan pribadi itu tidak boleh terlalu disorot. Karena di Islam pun kan ada penyakit ain ya. Jadi tidak semua orang suka mungkin melihat orang lain bahagia, apalagi di politik lawannya banyak, kita nggak pernah tahu yang mana mau jelekin kita, yang mana mau jatuhin kita. Nah, itu saya nggak tahu. Kalau soal itu kan nggak tahu kan, nggak semuanya dia ceritakan ke kita, nggak semuanya dia ceritakan ke kita. Jadi sehingga saya sendiri tidaklah berpikiran yang tidak saya dengar dan tidak yang saya lihat. Jadi hanya sebatas yang saya lihat dan sebatas yang saya ketahui. Sekedar yang kita tahu ya Pak. Ya karena saya sendiri juga dan saya sama si Puji tidak pernah membicarakan hal itu. Hanya pernah saya tanya, kamu berteman dengan Seno? Ya berteman. Ya berteman aja gitu aja. Gitu aja dia. Sama saya. Dulu saya tanya berteman aja. Ya udah. Nggak bisa ya nggak bisa juga kita memastikan sesuatu itu. Kenapa? Karena ya kehendak Tuhan tadi. Ya yang mana yang jodohnya, yang mana yang cocok. Ya serasa si Puji kalau udah cocok dia dengan seorang dan orang suka sama dia, dia suka sama orang, ya nggak ada lagi ya itulah jodohnya itu aja sih. Tentu kepingin lah, cuman nanti kasihan juga karena pasti kan pasangan saya memiliki kesibukan yang banyak gitu, apalagi di entertainment haters sama yang suka kan juga banyak. Takutnya ntar kalau ikut ke ranah politik, yang nggak suka dari dunia politik ikut nyerang pasangan saya juga gitu, jadi sebisa mungkin dijaga dulu aja. Entah apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Namun di hadapan publik, baik Fuji maupun Ferel tampaknya masih memusatkan perhatian kepada kehidupan masing-masing. Buktinya, Fuji semakin terlihat aktif bekerja. Dan hebatnya, kerja keras Fuji dalam mencari rezeki kembali berbuah manis. Ya, belum lama ini, Putri Haji Faisal itu baru saja membeli sebuah villa. Salah satu pencapaian yang sudah ia idamkan sejak lama. Hal yang sama pun dilakukan pula oleh Verrell Bramasta. Belakangan ini, pria kelahiran tahun 1996 itu semakin terlihat aktif menjalani perannya, baik sebagai anggota partai politik maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Memang dari waktu Verrell lulus SMA terus nggak lama main sinetron, itu emang udah sibuk banget. Nah itu kalau Niang menilainya memang udah harus bertanggung jawab dengan suatu pekerjaan. Kalau kita mau ketemu sama Mas Verrell ya kita harus yang bisa mendatangi semua acaranya Mas Verrell kalau memang dimungkinkan. Seperti itu sih sebagai salah satu supaya kita bisa ketemu ya. Kalau enggak sibuk banget gitu. Kembali lagi kalau ibu nggak bisa mengintervensi ya siapa jodohnya, tapi kalau kita doakan sebagai ibu insya Allah nanti Allah yang kasih. Cuma Mas Verrell ya harus juga doa sendiri ya. Kan kita nggak tahu ya Mas siapa gitu. Tapi kita support lah siapapun jodohnya. Udah sering ketemu ya sama Uti, sama Oma Gala, sama Opa Gala, sama Galanya gitu. Jadi buat aku
kita nih ketemu sama keluarga yang baik. Yang pasti aku respect sama keluarga mereka, dan juga Uti juga pekerja keras, kebetulan Mas Feral juga pekerja keras, jadi kita doakan pokoknya yang terbaik ya. Udah jarang sama Puji sekarang, udah jarang sama Puji gimana? Kata siapa udah jarang. Ya kita seneng banget itu. Pokoknya gini, kalau kan berulang-ulang yang bilang kalau Fuji itu sosok yang baik, anak baik, dan kelihatan wanita yang kuat ya. Memang Feral tuh harus didampingi dengan wanita juga kuat yang sama-sama satu visi, kan sama-sama saling penyayang. Jadi penyayang orang tua, penyayang anak-anak sama. Jadi itu yang selalu lihat, oh iya ya. Jadi satu jalan gitu. Terlepas dari kisah asmara Fuji dan Sherlock Bramasta yang penuh tanda tanya, Sena Melinda nampaknya memiliki cara tersendiri untuk merayakan hari ulang tahunnya. Ya, sebelum mendapatkan pesta tijutan dari pihak keluarga, Sena terlebih dahulu mendatangi panti asuhan demi berbagi kebahagiaan kepada anak-anak yatim piatu di sana. Berdasarkan penjelasan Vena, kali ini bukanlah kunjungan pertamanya ke panti asuhan tersebut. Tak heran, mereka tampak begitu akrab dengan Vena. Apalagi, mengunjungi panti asuhan memang menjadi ritual yang wajib dilakukan oleh Vena di hari ulang tahunnya. Lantas, seperti apakah keseruan perayaan ulang tahun Vena Melinda di panti asuhan? Dibagiin ya Kak ya. Oke, sekarang mau hadiah nggak dari Bunda? Mau. Ya, siapa yang bisa jawab, tapi jangan langsung dijawab, angkat tangannya ya. Dapat hadiah dari Bunda. Siapa yang tahu nama anaknya Bunda Vena Melinda? Sini kamu, sini. Ayo, yang lengkap ya. Nama lengkapnya siapa? Feral siapa? Feral Bramas, Atala Nau, dan Fania Atamina. Kamu mau yang ini apa ini? Ini buat sholat, ini buat jajan. Mau yang mana? Siapa yang tahu Presiden Republik Indonesia yang sekarang? Kamu deh, cowok deh. Kamu siapa? Siapa namanya kamu? Oke, siapa nama Presiden yang sekarang? Tapi ini ya, karena kamu nggak mungkin pakai mukena kan? Ya bahagialah rasanya hari ini gitu. Meskipun Mas Feral katanya masih di dapil, Kak Atala ada syuting live ya, live TV. Fania nih sekarang masih sekolah, nggak bisa bolos. Mamaku tadi arisan, jadi nggak apa-apa lah, yang penting ada mereka. 53 tahun itu buat aku alhamdulillah, terima kasih sama Allah. Aku masih diberikan umur sampai 53 tahun, masih sehat, masih ada rezekinya. Kemudian bangga banget ya sekarang punya anak-anak, Mas Feral, Atala, dan Fania semuanya berprestasi. Jadi
benar-benar mensyukuri aja ya. Jadi yang penting aku bisa panjang umur, sehat, sehingga sampai Mas Feral nikah, Kak Atala nikah, punya cucu ya aku ya, kalau Fania masih lama gitu ya. Mudah-mudahan sampai Fania nanti sukses lah di karir dan kehidupannya. Ya dari aku kecil ya, dari aku kecil banget itu aku inget banget belum punya uang sendiri. Jadi aku tuh selalu kalau punya apa gitu yang ada di rumah berbagi di hari ulang tahunku. Dulu malah aku kalau ulang tahun sampai sakit gitu. Saking senengnya, saking excitingnya, padahal juga nggak ada yang ngasih kado pada saat itu. Terus juga nggak kemana-mana, cuma tiup lilin sama keluarga. Tapi aku percaya ya kalau kita ulang tahunnya berkah, maksudnya kayak gini, kita berbagi ya, kalau kita punya rezeki, pasti insya Allah habis itu kehidupan kita ada aja rezekinya, ada aja kebahagiaan yang nggak pernah aku kira gitu ya. Jadi ya aku percaya bahwa ulang tahun tuh harus berkah gitu, khususnya bagi anak-anak yang seperti mereka gitu. Nggak ada hal yang paling nikmat di dunia ini kecuali kita bisa selalu berbagi. Lagi kalau lihat anak-anak kayak mereka, aku ngerasa aku tuh nggak ada apa-apanya gitu. Mereka nih jauh lebih strong dibanding aku gitu. Kalau aku melihat mereka, aku refleksi aja. Kamu nggak boleh jadi orang yang selalu kayak kurang puas. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.